Halo Smart Investor, jumpa lagi dengan Elhavin Group bersama saya, Andre Agustinus dalam program Option Selling TV. Nah, di bulan Juli ini, kami dari Elhavin Group telah menemukan Top Commodity of the Month. Masih sama seperti bulan lalu, komoditas ini merupakan salah satu komoditas dari sektor grain, yaitu corn atau jagung. Lalu, bagaimana analisa dan penjelasannya? Langsung saja kita simak bersama-sama. Nah, gambar di samping saya ini adalah grafik dari pergerakan harga jagung selama 12 bulan terakhir ini. Dan sekarang bisa kita lihat harganya sekarang adalah $3,57 per bushel. Dan menurut kami, harga ini sudah relatif cukup rendah. Seperti biasa Bapak Ibu, untuk menganalisa sebuah komoditas, kita perlu mengetahui dari sisi supply dan sisi demand. Pertama, kita akan menganalisanya dari sisi supply terlebih dahulu. Bisa kita lihat pada tabel di samping saya ini adalah data penanaman jagung di US. Bisa kita lihat pada akhir Maret 2020, para farmer di US berencana untuk menanam jagung hingga seluas hampir 97 juta hektar. Tetapi kenyataannya pada akhir Juni 2020 yang ditanam hanya 92 juta hektar. Hampir sama dengan penanaman jagung di akhir tahun 2019, yaitu mendekati 90 juta hektar. Di mana pada saat itu, tahun 2019, harga jagung rata-ratanya itu berada di harga $4 per bushel. Nah, untuk jagung ini merupakan penurunan yang signifikan dari 97 juta ke 92 juta hektar. Nah, hal ini disebabkan karena harga jagung sudah terlalu rendah, bahkan mencapai 10 years low. Pada bulan April kemarin, harga jagung hanya sebesar $3 per bushel, sehingga penanamannya berubah dari rencana awal. Maka secara otomatis forecast dari US corn production pun akan turun seperti yang bisa kita lihat di grafik ini tadi. Kemudian setelah adanya perubahan data penanaman pada akhir Juni kemarin, maka ending stock pun untuk corn jauh berkurang pada tahun 2020 ini, yaitu yang sebelumnya adalah 338 million metric tons menjadi 305 million metric tons. Nah, dari fakta yang baru saya sampaikan tadi, bisa kita simpulkan bahwa harga corn dari sisi supply akan cenderung naik. Karena ketika supply-nya berkurang, maka secara otomatis harga akan cenderung selalu naik. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan analisa dari sisi demand. Maka, hal yang perlu kita ketahui adalah penggunaan dari corn tersebut. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bersama, penggunaan jagung salah satu yang utama adalah untuk bahan baku pembuatan etanol, di mana hampir 37% dari total komposisi penggunaan jagung adalah untuk pembuatan etanol itu sendiri. Nah, grafik di samping kiri saya ini adalah grafik US Weekly Ethanol Production, di mana bisa kita lihat pada awal tahun sampai sekitar bulan April, grafik menunjukkan penurunan. Kenapa? Hal ini dikarenakan pada awal tahun 2020 ini, dunia mengalami serangan virus COVID-19. Dan karena hal itu pula yang mengakibatkan harga crude oil terjun bebas. Lalu, apa hubungannya dengan etanol dan jagung? Jadi Bapak Ibu, etanol ini bisa difungsikan untuk energi alternatif yang lebih murah menggantikan crude oil di saat harga crude oil dirasa sudah terlalu tinggi. Dan ketika harga crude oil cenderung lebih rendah, maka orang-orang akan enggan memakai etanol dan akan kembali menggunakan crude oil. Nah, bisa kita lihat kembali pada grafik tadi, pada bulan Mei-Juni, grafik menunjukkan peningkatan production etanol. Tentu saja hal ini dikarenakan harga oil kembali naik dan orang-orang kembali beralih ke etanol sebagai energi alternatifnya. Dan otomatis hal ini akan meningkatkan demand dari corn tersebut. Nah, kemudian jika kita bicara tentang komoditas di sektor grain, jangan lupakan yang namanya faktor cuaca. Walaupun hal ini bukan yang terutama untuk menentukan harga corn, tetapi bila cuaca pada tanggal 15 sampai 30 Juli ini tidak mendukung, di mana pada tanggal tersebut ini adalah masa-masa pollination period atau biasa kita kenal dengan istilah penyerbukan. Hal ini akan menjadi pemicu untuk kenaikan harga corn yang dikarenakan resiko gagal panen. Jadi Bapak Ibu, dari analisa yang sudah saya sampaikan tadi, bisa kita simpulkan harga jagung akan cenderung naik. Nah, sekarang peluang apa yang bisa kita manfaatkan? Bapak Ibu, dengan option selling kita bisa manfaatkan jaga bawah atau sell put di level 315. Selama 45 hari kita akan mendapatkan premi sebesar $150 dan dengan uang jaminan sebesar $1.500. Secara otomatis kita akan membukukan
profit sebesar 6,67% USD per bulan. Bagaimana Bapak Ibu? Cukup menarik bukan? So, this is option selling. Get your premium now and see you next month.